Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai materi kalkulus diferensial, atau nama lainnya adalah turunan. Materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dan notasi turunan, rumus dasar turunan, kemudian turunan berantai, aturan perkalian dan pembagian, gradien garis singgung dan persamaan garis singgung. Kemudian setelah itu kita membahas mengenai aplikasinya. Yang video sebelumnya kita bahas mengenai fungsi naik, turun, dan stasioner. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai itu, fungsi naik, fungsi turun, stasioner, dan jenis-jenisnya. Tapi kita bahas jenis soal yang contoh soal yang lain. Nah, di sini peta konsepnya seperti ini, seperti di video sebelumnya, ya. Nah, itu adik-adik pahami lagi, intinya seperti ini. Ada dua cara untuk menyelesaikan fungsi naik, fungsi turun, stasioner, dan jenis-jenisnya. Yang pertama dengan menggunakan konsep turunan pertama, turunan keduanya. Yang kedua menggunakan konsep turunan pertama dan dikombinasikan dengan gambarnya. Gambar dari garis bilangan turunan pertamanya. Apabila ditanya fungsi naik, maka syaratnya f aksen x lebih dari 0. Apabila ditanya fungsi turun, kapan fungsi turun? Itu syaratnya f aksen x kurang dari 0. Kapan stasioner atau diam atau statis? Syaratnya f aksen x sama dengan 0. Kalau ditanya nilai minimumnya, oh berarti kita pakai ini, substitusikan nilai dari akar-akarnya. Tapi selidiki dulu, akar-akarnya itu minimum atau maksimum. Nah, itu seperti itu. Nanti substitusikan ke fungsi awal. Itu untuk contoh cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, untuk menentukan kapan maksimum dan minimumnya tidak usah menggunakan turunan kedua. Cukup kita gunakan gambarnya. Apabila ilustrasinya seperti ini. Ini yang selang-seling, plus, min, plus. Ini yang plus, plus. Ini yang min, min. Plus itu ketika apa? Plus itu ketika ini. Positif itu kan lebih dari 0. Lebih dari 0 itu kan bilangan positif. Positif. Berarti fungsi naik. Plus itu fungsinya naik. Gambarnya naik ke atas. Nah, negatif selang-seling. Turun. Negatif kan ini kurang dari 0. Kurang dari 0 kan bilangan negatif. Fungsi turun. Turun. Jadi kalau negatif turun. Positif lagi. Naik lagi. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Berarti ini adalah nilai maksimum di sini. Maksimum. Kemudian ini adalah di sini minimumnya. Jadi x1 itu maksimum, x2-nya minimum. Ketika gambarnya seperti ini, plus naik kan kalau proses. Nah, turun pertamanya positif naik. Terus ini diam sebentar, terus naik lagi. Berarti gambarnya kayak gini. Nah, berarti ini adalah titik belok. Ya. Kemudian ini turun, diam, turun lagi. Negatif-negatifnya. Turun, diam, turun lagi. Berarti ini di sini. Dia adalah titik belok. Seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kapan belok, kapan maksimum, kapan minimum bisa ditentukan dengan turunan kedua. Bisa juga dengan gambar. Nanti lebih mudah kalian pakai yang mana, terserah kalian, terserah adik-adik, mau cara yang manapun boleh. Yang penting jawabannya benar. Ya. Boleh tidak dari video ini caranya pun boleh. Yang penting paling mudah dan paling cepat. Seperti itu. Oke? Oke, dari konsep dua cara tadi, kita coba untuk menyelesaikan soal seperti ini. Fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 16x. Ditanyakan, tentukan interval turun dan jenis stasionernya. Ya, ditanya hanya interval turun. Bukan semuanya interval naik, turun, dan stasionernya. Bukan. Tapi hanya interval turun dan jenis stasionernya. Nah, cara untuk mengerjakannya, kita kerjakan pakai cara satu dulu. Cara pertama, untuk menentukan interval turun. Itu apa? Langkah pertama, tentukan f aksen x-nya dulu. Oke, dari fx-nya ini, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 16x. Tulis, turunan pertamanya akan sama dengan, ingat-ingat rumus dasar turunan di video part 2 atau video ke-2. Rumus dasar turunan. Sepertiga x pangkat 3 itu kan bentuk ax pangkat n. Berarti ini 3 kali sepertiga. Rumusnya kan gitu. Pangkat kalikan koefisiennya. 3 kali sepertiga. Kan berapa? 1 ya. X, 1x. Pangkatnya kurangi 1. 3 kurangi 1 kan 2. Berarti x pangkat 2. Ini. Min 16x. Nah, kalau cuma 4 variabel x pangkatnya 1 ini.
X-nya hilang, berarti min 16. Berarti X pangkat 2 min 16 turunannya. Nah, ini tadi ya. 3 kali sepertiga, 3 kali sepertiga, coret, kan 1 ya. X pangkatnya kurangi 1, 3 min 1, kan 2. Min 16, X-nya hilang sini. Oke, berarti X pangkat 2 min 16. Itu turunan pertamanya. Kemudian setelah itu, langkah keduanya, fungsi turun. Fungsi turun itu syaratnya apa? Syaratnya adalah turunan pertama untuk X kurang dari 0. Dengan turunan pertamanya ini tadi, X kuadrat min 16. Kalau ini ditanya fungsi naik, kapan interval naiknya? Berarti fungsi naiknya. Berarti sini syaratnya berarti lebih dari 0. Seperti itu. Oke? Karena ini turun, maka kurang dari 0 untuk f aksen X-nya. Kita masukkan, kita substitusikan f aksen X-nya, ganti ini X kuadrat min 16. Berarti ini X kuadrat min 16 kurang dari 0. Nah, X kuadrat min 16 kurang dari 0. Kemudian setelah itu kita faktorkan ini. Faktorkan. X kuadrat min 16 itu X plus 4 kali X min 4. X kali X kuadrat plus X kali min 4 itu kan min 4X. Plus 4 kali X itu plus 4X. Jadi min 4X plus 4X kan 0 habis. Plus 4 kali min 4, min 16. Ya, cocok ya. Setelah itu kita buat pembuat nolnya. Dari yang ini dulu. X plus 4 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan 4 pindah kanan, min 4. X1-nya sama dengan min 4. Atau, ini atau ya. X min 4 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. Pembuat nolnya. Berarti min 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Jadi X2-nya sama dengan positif 4. Itu ketemu untuk akar-akarnya. Ya. Akar-akar dari f aksen X sama dengan 0 atau kurang dari 0. Gitu ya. Kemudian langkah ketiga, gambar garis bilangannya. Ya, tadi min 4 sama 4. Posisinya harus benar. Min 4 kan lebih kecil dari 4. Jadi letaknya di kirinya. Kiri gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita tentukan tandanya dulu, plus min plusnya ya, tanda plus min plusnya itu kita tentukan dengan cara apa? Bisa dengan dicek ya, kita ambil misal X sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan 0 kan di sini di tengah-tengah di antara min 4 sama 4. Kita cek masukkan ke ini karena kita bicaranya itu adalah f aksen X, berarti kita cek ke f aksen X nya, X kuadrat min 16. Ketika X-nya 0, X-nya ganti 0. F aksen 0 sama dengan 0 kuadrat min 16. 0 kuadrat kan 0. Min 16, min 16. Min 16 itu negatif. Berarti sini negatif, sini positif, selang-seling. Karena tidak memuat akar-akar yang kembar. Ini kan akarnya beda. X plus 4 sama X min 4. Bukan X plus 4 kali X plus 4. Ya, kalau akar-akarnya tidak kembar ya, maka selang-seling. Tapi kalau akar-akarnya kembar, hati-hati, tidak boleh selang-seling. Oke? Nah, ini nggak ada yang sama, berarti selang-seling boleh. Cara cepatnya tanpa dicek gimana? Kita lihat koefisien X pangkat tertingginya. Ini X pangkat 2. Ya, X pangkat 2 sini nggak ada X-nya, berarti pangkat tertingginya itu X-nya ini. Ini apa bilangan apa koefisiennya? Kan positif ini. X kuadrat ini kan positif bukan negatif. Positif. Oleh karenanya kalau ini positif, kita tuliskan positif itu di ruas kanannya, paling kanan. Paling kanan harus positif. Jadi kalau sini positif, paling kanan positif. Kalau sini negatif, paling kanan negatif. Gitu ya. Nanti setelah itu tinggal selang-seling. Tentukannya kan cepat, positif, negatif, positif. Tanpa harus dicek. Cukup dilihat koefisien dari X tertinggi pangkatnya. Ini positif, paling kanan positif. Negatif, positif, tanpa dicek. Oke, jadi dari sini ketahuan interval turun. Turun itu kan ketika kurang dari 0. Kurang dari 0 itu apa? Negatif. Kurang dari 0 kan negatif. Berarti negatif mana? Ini kan. Kurang dari 0. Berarti interval turunnya adalah X lebih dari min 4. Lebih dari kan ke kanan. Kurang dari 4. Seperti itu. X lebih dari min 4 atau X kurang dari 4. Seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk interval turunnya sudah.
Pertanyaan kedua ditanyakan jenis stasionernya. Yang A sudah interval turun. Yang kedua jenis stasionernya. Nah, untuk menentukan jenis stasionernya, seperti di peta konsep awal, jenis stasioner itu ada 3. Ingat-ingat ya. Minimum, maksimum, belok. Minimum jika turunan keduanya untuk x0-nya lebih dari 0. Maksimum jika untuk turunan kedua untuk x0-nya kurang dari 0. Belok itu untuk turunan kedua dari x0-nya sama dengan 0 nilainya. Seperti itu ya. Nah, sekarang dari sini langkah pertamanya tentukan turunan kedua, karena ini bicaranya kita turunan kedua semua. Nah, turunan kedua kita lihat dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya kan udah kita cari di sini. Nih, f aksen x sama dengan x kuadrat min 16. F aksen x sama dengan x kuadrat min 16. Kita cari turunan keduanya. Turunan kedua itu dari turunan pertama diturunkan lagi sekali lagi. Jadi 2 turun ke sini jadi 2 kali x pangkatnya 2 kurangi 1. 2 kurangi 1. Min 16 tidak membuat variabel x berarti 0. Min 0. 2 kali x 2 kurangi 1 kan 1. Berarti 2x. Min 0 nggak usah ditulis. Ini turunan keduanya. Ketemu. Nah, sekarang kita mau menentukan jenis stasionernya. Ketika di min 4 jenis stasionernya itu apa? Maksimum atau minimum. Ini stasionernya kan ada min 4 sama 4. Nah, kita tinggal substitusikan saja ke sini. Ya. Substitusikan saja ke sini. Untuk x1, x2-nya. X1, x2-nya kan min 4 sama 4. Ketika x, substitusikan langkah selanjutnya ya, langkah kelima. Substitusikan x1 dan x2 ke f double aksen x atau turunan kedua x. Turunan kedua x kan ini tadi 2x sama dengan 2x. X1-nya sama dengan min 4. Dari mana? Dari sini. Dari sini. X1-nya min 4. Masukkan. Substitusikan ke turunan keduanya. Turunan keduanya kan sama dengan 2x. Berarti f double aksen untuk x-nya ganti min 4. Min 4 sama dengan x-nya kan ganti min 4. Berarti sini ganti min 4 juga untuk x-nya. 2 kali min 4. 2 kali min 4. Sama dengan min 8. Kemudian x2 sama dengan berapa x2-nya? Sama dengan 4. Substitusikan juga ke sini. Ya. F double aksen x sama dengan 2x. Ketika x-nya sama dengan 4, berarti sini x-nya ganti 4. Berarti f double aksen untuk 4. Sama dengan x-nya ganti 4. Sini x-nya juga ganti 4. 2 kali 4. 2 kali 4. 8. Gitu. Nah, untuk menentukan ini maksimum atau minimum, dilihat saja. Minimum jika lebih dari 0. Ini kurang dari 8. Kurang dari 8 berarti nilainya apa? Kurang dari 8. Dia itu negatif kan? Nah, ini kita lihat. Minimum lebih dari 0. Berarti dia itu, bentar ya. Ini lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya dia positif. Nah, positif dia minimum. Maksimum ini kan kurang dari 0. Bilangan kurang dari 0 berarti kan negatif. Nah, bilangan negatif. Nah, sekarang dilihat di sini. Ketika min 8, ini min maksimum. Berarti maksimum di x sama dengan min 4. Jadi lihat di sini syaratnya. Kemudian di sini lihat nilainya 8. 8 kan positif. Positif minimum. Jadi minimum di x sama dengan 4. Jadi jenis stasioner sudah jelas. Jenis stasioner yang pertama itu maksimum di x sama dengan min 4. Kemudian jenis stasioner yang kedua minimum di x sama dengan 4. Seperti itu. Oke? Itu untuk cara pertama untuk menentukan interval turun dan jenis stasionernya. Semoga adik-adik paham. Kalau sudah paham, good. Kita lanjutkan ke contoh atau cara kedua. Ya, ini kan cara pertama tadi. Cara kedua. Kalau belum paham, ulangi lagi. Udah paham? Good. Lanjut. Oke? Oke, selanjutnya untuk contoh soal ini tadi, kita kerjakan dengan cara 2. Cara 2 itu sama dengan cara 1 tadi. Langkah pertama, kedua, dan ketiganya sama persis dengan cara pertama tadi. Ya, jadi untuk menentukan interval turunnya itu sama persis caranya. Yang berbeda itu hanya di menentukan jenis stasionernya. Ya. Ketika menentukan jenis stasionernya itu berbeda. Kalau tadi kita menggunakan turunan kedua, kalau ini kita menggunakan gambar grafiknya. Oke? Nah, sekarang kita lihat coba. Gambar grafiknya sudah ada ini. Nah, kita ingat-ingat. Perhatikan gambar garis bilangan. Ini ingat-ingat, penting ini konsepnya. Ketika tandanya positif,
ketika tandanya positif, itu turunan pertamanya untuk X lebih dari 0. Bilangan lebih dari 0 kan positif ya. Itu fungsi naik. Syarat fungsi naik itu turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu positif. Gambarnya naik. Kemudian kalau fungsi turun berarti f aksen X kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, bilangan kurang dari 0 itu kan bilangan negatif. Gitu. Nah, kita perhatikan garis bilangannya. Gambarnya ini. Positif. Gambarnya berarti naik. Positif, naik fungsi naik. Negatif, turun sampai sini. Positif, naik lagi. Seperti itu. Nah, berarti sekarang bisa kita tentukan jenis stasionernya. Jenis stasioner kan ini. Min 4 sama 4. X sama dengan min 4, sama X sama dengan 4. Jenis stasionernya kalau gambarnya seperti ini. Yang pertama, yang ini naik, turun, naik, turun. Berarti di sini dia maksimum. Berarti jenis stasionernya ini adalah maksimum. Kemudian ini yang 4, turun, naik, turun, naik. Berarti di sini dia berarti nilainya adalah minimum gambarnya. Berarti ini untuk X sama dengan 4 adalah minimum. Jadi bisa dilihat dari gambar. Ini adalah maksimum, stasioner jenis maksimum, ini adalah minimum. Oke? Oke, itu untuk cara kedua, untuk jenis stasionernya, tanpa kita harus mencari turunan kedua fungsi. Kalau menurut kakak ini lebih gampang kalau menggunakan gambar. Kita tidak perlu repot-repot mencari turunan kedua, kemudian substitusikan ini pembuat 0 dari f aksen X-nya ke sana. Nanti baru dimasukkan ke syarat ya. Kalau turunan keduanya kurang dari 0 berarti maksimum, turunan keduanya lebih dari 0 minimum, turunan keduanya sama dengan 0 itu belok. Kalau pakai gambar udah kelihatan ya, seperti itu. Oke. Jadi jenis stasionernya sudah ketemu. Nah, kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Kalau sudah paham, good. Kita lanjut ke latihan soal ya, karena untuk contoh soal ini sudah selesai. Untuk cara 1 sudah, cara 2 sudah. Oke. Oke, untuk latihan soalnya ada 4 nomor ini ya, silahkan adik-adik kerjakan. Adik-adik kerjakan secara mandiri ya di rumah ya, bisa dengan sambil menonton video ini. Kalau masih kebingungan, video ini diputar ulang-ulang sambil dikerjakan boleh ya. Nanti setelah sudah selesai mengerjakan, bisa dituliskan di kolom komentar jawabannya beserta hasilnya, ataupun kesulitannya seperti apa bisa dituliskan, bisa dituliskan di kolom komentar, maaf ya. Tuliskan kesulitannya di kolom komentar. Nanti biar kita bisa saling belajar sama-sama dengan teman-teman yang lain, baik kakak dan teman-teman lain juga ya. Seperti itu. Nah, semoga sampai sini adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke, belum paham, ulangi lagi. Sudah paham, good. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Nah, kakak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Kakak cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.